Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khairuddin As'ad Z. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas instrumentasi sistem tenaga listrik control center. Dalam pengoperasian suatu sistem, seorang dispatcher atau operator membutuhkan alat bantu dalam pengoperasian suatu sistem agar mempermudah dalam pengaturan sistem, yaitu dibantu dengan SCADA. SCADA di sini sendiri adalah singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition, adalah sistem kendali instruksi industri berbasis komputer yang dipakai untuk mengontrol suatu proses. SCADA sendiri mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama ada telemetri, yang kedua ada telesignal, yang ketiga adalah telekontrol. Yang pertama, telemetri adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengukuran jarak jauh dan pelaporan informasi kepada perancang atau operator sistem. Dan yang kedua ada telesignal, yaitu pengumpulan informasi mengenai kondisi sistem dan indikasi operasi. Kemudian penampilannya pada pusat kontrol secara real time. Yang ketiga ada telekontrol. Telekontrol ini memberikan fasilitas membuka, menutup, saklar, pemutus tenaga dan pemutus beban pada gardu induk, gardu distribusi middle point, dan gardu hubung serta key point. Di sini ada sistem SCADA. Dalam SCADA ada 3. Yang pertama ada master station. Yang kedua ada link komunikasi data. Yang ketiga ada remote station. Yang pertama, master station. Master station adalah kumpulan perangkat keras dan lunak yang ada di control center. Pada umumnya konfigurasi sebuah master station tidak akan sama, disesuaikan dengan kebutuhan sistem SCADA-nya. Yang kedua ada link komunikasi data, adalah sebuah peralatan yang terpasang pada gardu yang mana di dalamnya terdapat prosesor yang berfungsi sebagai pengambil data baik status maupun data pengukuran secara scanning atau polling. Serta fungsi lainnya adalah melaksanakan perintah-perintah dari HMI, yaitu seperti buka menutup CB, melaporkan realisasi apa yang diperintahkan HMI lengkap dengan keadaan RTU saat itu atau real time. Yang ketiga ada remote station. Dalam operasi sistem tenaga listrik diperlukan media komunikasi yang berfungsi pula sebagai media komunikasi yang digunakan pada sistem SCADA. Diagram putih ini bisa diketahui pada remote station ini. Remote station akan mengirimkan data yang berupa analog input MW, MVAR, KV, dan A. Kemudian pada digital input
ada status dan alarm. Kemudian pada master station akan mengirimkan digital output, rise, lower, open, atau close. Dari dua alat tersebut, yaitu analog output dan LFC. Kemudian time synchronization di sini yaitu untuk mensinkronisasikan antara pengiriman master station dan remote station. Kemudian pengiriman remote station berupa analog input MW, MV, AR, KV, A yang disinkron waktunya akan tepat dan akurat. Maksudnya tepat waktu dan akurat. Kemudian dari gambar ini bisa diketahui dimulai dari pembangkit dengan menggunakan trafo step up dan trafo PS. Tegangan tersebut disalurkan menggunakan transmisi line masuk ke dalam GI atau gardu induk pada aliran trafo step down dan trafo PS. Kemudian dari GI disalurkan melalui saluran distribusi ke gardu distribusi. Pada gardu distribusi, level tegangan diturunkan. Dari tinggi menuju ke menengah, kemudian baru disalurkan ke konsumen dengan tegangan rendah atau disebut dengan jaringan distribusi sekunder. Pada bagian ini bisa dikontrol melalui kontrol sentral menggunakan SCADA. Pada gambar voucher ini yaitu dibedakan yang atas ini adalah workstation dan yang bawah ini adalah klien. Di mana suatu data yang dibutuhkan pada gambar dihubungkan ke gateway dan masuk ke workstation. Tempat di mana seorang pekerja melakukan pengamatan, pengecekan data yang dihasilkan, juga melakukan controlling ke dalam komponen pada bagian klien. Klien sendiri terdiri dari 4, yaitu yang pertama pada bagian HV Protective Relay atau High Voltage Protective Relay. Di sini maksudnya proteksi relay atau sistem proteksi yang berada pada satu high voltage atau pembangkit. Di sini ada distance protection, recloser, BFR, dan busbar. Dan yang kedua ada HV buy atau high voltage buy. Ini menjelaskan mengenai pengecekan yang ada di HV buy. Seperti kesalahan-kesalahan atau gangguan pada gas SF6, analog valve, temperatur, HV position, dan automatic function. Dan yang ketiga ada to order equipment. Di sini ada peralatan seperti OLTC yang dapat merubah-ubah suatu tegangan sesuai dengan keinginan seorang operator. OLTC ini gunanya untuk merubah-ubah sesuai keinginan kita.
bagi operator. Nah, yang kemudian ada 2MV protective relay atau medium voltage. Penjelasan dari ini yaitu penjelasan mengenai proteksi relay yang berada pada tegangan menengah seperti substation atau busbar, transformer, kapasitor, dan motor. Nah, kemudian di sini ada HV protective relay. Gambarnya ada di bawah ini. Seperti ini gambarnya. Dan yang di sini ada HV by. Dan ini gambar-gambarnya. Dan ini bisa dilihat, yaitu pengukuran suhu yang dilakukan oleh seorang operator. Ini adalah gambar tangan ketika melihat pengukuran suhu. Kemudian di sini ada other equipment. Di bawah ini adalah gambar OLTC. Seperti ini kira-kira gambarnya. Kedua. Nah, di sini ada protective relay, yaitu gambar spesifikasi dari proteksi pada tegangan menengah. Ini adalah gambarnya. Sekian dari saya, Ahmad Khairuddin. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.